Nah, kemudian hal lain yang menjadi logis bahwa ini akan kembali ke norma. Jadi kenapa misalkan ketika new degree of freedom-nya menuju hingga kembali ke norma gitu, karena memang GoSet ini menurunkan formula yang tadi sampai ketemu HT tadi ya, gitu. Itu dengan mengasumsikan bahwa sampel yang diambil, sampel di sini yang diambil, bahwa sampel yang diambil itu sampel ini X bar dan S kuadrat, varian sampel. Ini asumsinya adalah populasinya ini berdistribusi normal gitu. Jadi sampelnya cuma N-nya aja yang N-nya yang kecil, tapi dia berubah menjadi karena ukuran sampelnya kecil, datanya terbatas, itu malah jadi karakternya karena S-nya fluktuasi tadi sangat besar dari sampel ke sampel gitu. Makanya jadi menghasilkan distribusi T gitu yang lebih terbatas dibandingkan dengan distribusi normal, atau sebuah case khusus dari distribusi normal gitu. Ketika N-nya diperbesar lagi, N-nya menuju hingga begitu, atau N besar lah, N-nya di atas 30, itu kembali ke normal lagi gitu. Jadi jelas bahwa distribusi T merupakan bentuk khusus terbatas dari distribusi normal gitu. Nah, tapi asumsi normal ini, asumsi bahwa populasinya harus normal, ini nampak menjadi mengekang gitu ya. Tapi sebetulnya dapat dibuktikan bahwa walaupun distribusinya tidak normal, maka sepanjang bentuk distribusinya masih simetri, berbentuk bel gitu ya. Ya walaupun misalkan ini ada berbagai bentuk bel, tapi bisa tidak sama formula matematiknya gitu. Nah selama tadi misalkan ini udah beda nih formula matematikanya. Ini yang T, ini yang normal gitu, udah beda gitu. Walaupun bisa berevolusi harus sama lain ya gitu. Nah katanya walaupun ini bukan sebuah distribusi normal populasinya, selama bentuk distribusi yang simetri seperti bel itu masih bisa ditangani oleh distribusi T gitu. Kenapa demikian? Dalam kuliah awal kita katakan walaupun populasi itu distribusinya sembarang, tapi dalam mengambil sekian sampel dari populasi distribusi sembarang itu, kita dapat rataan dari setiap sampel, rataan setiap sampel itu akan membentuk distribusi normal begitu. Jadi tidak apa-apa memang kalau misalkan ininya nggak normal pun juga akan ketika mencari rataan sampling dari X bar itu akan kembali ke distribusi normal begitu. Sama seperti misalkan data kalau dia banyak akan cenderung ke normal. Baik, di buku textbooknya ada gambar begini, yang sudah saya gambar tadi. Ini yang 0, ini tentu saja distribusi T. Dari mulai misalkan yang degree of freedom-nya new-nya terhingga begitu. Ini kan tail-nya cepat hilang ya ekornya. Kemudian jika distribusinya memiliki degree of freedom misalkan yang ini new-nya 5,
Nah, kemudian jika degree of freedom-nya mu-nya ini adalah 2 gitu. Semakin besarnya degree of kebebasannya akan membentuk distribusi norma gitu. Nah, kemudian kita lihat konstruksi selang keyakinannya. Nah, dengan demikian kita rumuskan begini. P kan kalau tadi saya katakan X atau di sini X bar min mu per S per akar N ya. Kan di awal karena ini sudah bukan distribusi normal gitu. Maka ini mengikuti distribusi yang lain. Ini adalah T alpha per 2 min T alpha per 2 begitu. Jadi sekarang ini sudah merupakan, karena ini adalah mengikuti distribusi T, maka ini harus, batasnya juga harus T semua gitu. T. Dan distribusi T adalah mirip dengan distribusi normal gitu. Nah, peluangnya berarti bisa kita rumuskan P min T alpha per 2 karena distribusi T ada degree of freedom ya, tambah nu lebih kecil dari X bar min mu yang ini dibagi simpangan baku bagi akar N T alpha per 2 nu sama dengan 1 min alpha. Mirip perumusan waktu rataan sampling yang normal. Baik, ini kita akan ubah seperti di kuliah sebelumnya, peluang dari kita keluarkan. Ini udah ada hubungan antara rataan sampel dengan rataan populasi gitu. Jadi memang semua dikonstruk dari kondisi normal ya gitu. Kita akan keluarkan semuanya menghasilkan X bar min T alpha per 2 nu kemudian S per akar N mu X bar plus T alpha per 2 nu S per akar N sama dengan 1 min alpha. Nah, di mana X bar ini, jadi X bar dan S tak lain adalah ini rataan sampel dan simpangan baku sampel gitu. Semua dari sampel. Ini sampel, X bar sampel dari sampel, N juga dari sampel, ukuran sampel gitu. Ukuran sampel. Ini populasinya. Ini ambil sampel di sini, kita keluar rataan sampel, variansi sampel, nanti keluar simpangan baku sampel, dan ini adalah ukurannya adalah N. Semua nilai dari rataan populasi yang ini, yang mu, ini diestimasi di antara batas ini. Gitu. Jadi di antara batas ini. Gitu. Nah, baik, terakhir kita tutup dan sebuah pernyataan. Jadi selang keyakinan
1 min alfa kali 100% untuk mu, parameter populasi. Nah, dengan variansi populasi sigma kuadrat tidak diketahui, dan untuk ukuran sampel N di bawah 30, nah dinyatakan oleh X bar min T alpha per 2 pada degree of freedom nu kali S per akar N. Ini mu diapit oleh 2 batas X bar dari sampel T alpha per 2 nu kali S per akar N. Nah, di mana X bar dan S masing-masing menyatakan rataan sampel, dan S-nya adalah simpangan baku sampel. Sampel yang berukuran N lebih kecil dari 30. Nah, sampel yang diambil dari ini N lebih kecil dari 30, yang diambil dari populasi yang hampir normal ya. Ingat, walaupun dia nggak normal, tapi bentuknya seperti bell shape, bisa didekati oleh distribusi T. Nah, kemudian T alpha per 2 dengan degree of freedom nu ini menyatakan nilai dari T dengan derajat kebebasan mu sama dengan N-1, sehingga daerah di sebelah kanan memiliki luas sebesar alpha per 2. Gitu. Jadi kalau misalkan ini distribusi T, ini T, di sini adalah nilai T alpha per 2 pada degree of freedom tertentu. Luas ini adalah alpha per 2. Maka luas yang di sebelah kirinya adalah 1 min alpha per 2. Gitu. Jadi ini semua dari sampel.
juga N. Gitu. Nah, ini hanya untuk kasus di mana jumlah sampelnya terbatas atau ukuran sampelnya di bawah 30. Pendekatan terhadap penyelesaian distribusi T ini mirip dengan distribusi normal. Jadi dan distribusi T telah dipelajari di bab sebelumnya. Baik, dan demikian selesai topik kita hari ini tentang selang keyakinan untuk mengestimasi rataan populasi, baik untuk kasus variansi yang diketahui maupun variansi yang tak diketahui, atau variansi yang tak diketahui dengan jumlah data yang kecil. Baik, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.